Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe bos. Kalau Anda bukan Wibu, ya subscribe juga sih. Tolong dukung channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe. Mantap jiwa. Langsung kita capcus di alur ceritanya. Pada alur cerita kali ini, saya akan membawa terisekai ke dunia peperangan. Ini alur cerita manhwa terbaru ya. Ini sangat seru sekali bapak-bapak semuanya, karena dipenuhi dengan banyak emosi dan pertumpahan darah. Saya akan membacanya dengan sangat seru sekali. Dan ya, ini sangat seru sekali cuk. Kalau nggak seru ya sudahlah dengan nonton. Kalau kurang seru juga, ya nggak apa-apa sih. Ini cuman pendapat saya pribadi saja. Dan ya, oke, kita langsung capcus di alur cerita manhwa terbaru terisekai ke dunia peperangan. Awal cerita dimulai dari MC kita yang telah menamatkan sebuah game. Ia menamatkan game super susah yang ada di dunia game saat ini dengan level Iron Hell. Itu level di atas Hell ya. Dan nama game itu adalah Empire Defense. Ya, ini game cuman bertahan hidup ya dari serangan monster. Tapi uniknya ini game nggak ada yang mau mainin karena levelnya susah banget. Nggak ngodak dah levelnya. Soalnya game ini sudah 10 tahun rilis, tapi nggak ada yang bisa menamatkannya. Ya, kecuali MC kita itu ya. Dan ya, cuman MC kita yang mana ia adalah seorang YouTuber streaming gaming gitu ya, yang bernama Classic Nero. Dengan itu ya 2 juta subscriber. Wadidaw, mantap nih YouTuber gaming. Saya juga kepengen dah 2 juta subscriber. Dan ya, berkat streamingnya menamatkan Empire Defense, ia sekarang mendapatkan banyak donasi dari viewernya. Dan ya, ia sangat senang. Wadidaw, saya juga senang sekali kalau ada donasi dari Anda semua ya. Walah, sayang belum ada. Tapi ada komentar yang mengganggu pikiran Classic Nero, yaitu komentar yang menyayangkan kalau ada saintis atau karakter yang di game itu ya, yaitu saintis dan beberapa tokoh pendukung lainnya modar semua, kecuali tokoh utamanya ya. Tokoh utamanya kagak modar, dan tokoh utamanya itu berhasil bertahan hidup sampai ia bisa mengkill si raja terakhir. Dan itu membuat beberapa viewer bertanya-tanya kepada si MC tentang hal tersebut. Kenapa dah harus Lukas yang tokoh utama itu ya, tokoh utamanya namanya Lukas yang hidup sendirian, dan kawan-kawannya karakter pendukungnya modar semua ya, seperti kehilangan teman-teman semuanya itu ya. Ya, si Classic Nero pun jadi kepikiran. Kemudian ada beberapa viewer yang menanyakan apakah Nero bakal dihubungi developer game itu ya, game Empire Defense. Soalnya setelah 10 tahun baru ada 1 orang yang berhasil namatin ini game. Ya, Classic Nero pun menganggapnya tidak mungkin lah karena udah 10 tahun gitu ya. Mungkin developernya juga udah bangkrut kali. Lagian ini game 2D gitu ya, game 2D. Jadi pasti developernya udah ganti game yang kekinian gitu ya. Akan tetapi Mr. A, hello player, Mr. Classic Nero, aku direktur dari Empire Defense. Wah, anjir, baru aja diomongin tahu-tahu muncul. Nero dan beberapa viewer yang melihat itu pun jadi kaget. Direktur utama dari game Empire Defense langsung menghubunginya. Wanjrit cok, bakal dapat hadiah apa ini? Kemudian si direktur Mr. A ini ngechat panjang banget dah, yang pada intinya Mr. A sangat bersyukur bisa melihat game buatannya ada yang bisa menamatkan. Dan itu ya di level Iron Hell, level di atas Hell, bener-bener mantap jiwa. Dan saat ini ia membutuhkan Classic Nero untuk datang kepadanya dan membantunya. Tapi di sini Nero tidak terlalu menanggapinya ya. Ia hanya ketawa ketiwi gitu ya, karena menganggap Mr. A ini salah satu viewernya yang pura-pura jadi direktur Empire Defense gitu. Dan tiba-tiba, Nero mendadak mau pingsan. Ia berkedip-kedip sambil melihat layarnya. Ia mau pingsan. Dan di layar monitor tertulis, terima kasih karena telah bermain Empire Defense. Dan shoot, duar, ada bom yang berjatuhan. Scene langsung berpindah di suatu tempat yang Nero sendiri tidak tahu.
tahu ada di mana karena ia bangun dari pingsannya, dan saat ia bangun ia mendengar suara ledakan. Wajib, apa Anda tuh? Ia kaget bener. Ia berada di dunia yang penuh dengan kerusakan. Apa-apaan ini? Di mana ini? Tanya Nero. Tiba-tiba ada batu besar yang jatuh. Ia sangat kaget dan ia langsung tiarap. Tapi bebatuan tidak mengenainya. Ia jadi tambah bingung. Ini sebenarnya ada apa dah? Kenapa dirinya ada di tempat seperti ini? Dan kemudian, buar. Ternyata di sampingnya ada meriam. Itu ya, meriam yang ditembakkan. Ia sangat terkaget-kaget. Saking kagetnya, ia jadi shock berat. Wajib, sampai stres ini Nero. Yang kemudian, duar, meriamnya meledakkan peluru lagi. Wajib, pedebah, apa-apaan ini? Setelah Nero melihat-lihat kondisi sekitar, ia baru paham kalau ternyata ia di tengah peperangan. Dan saat ini ia berada di lantai atas sebuah benteng yang sedang diserang. Dan terlihat para prajurit sedang sibuk menyiapkan meriam untuk ditembakkan kembali. Nero benar-benar tidak menyangka dirinya saat ini berada di tengah-tengah peperangan. Soalnya tadi ia sedang duduk-duduk santai gitu ya sambil main game, tapi ini malah ada di zona perang. Wah, ini bener-bener bangke. Siapa yang melakukan ini? Cuk, bedebah lu bangke. Kemudian ada prajurit yang menoleh ke arah Nero dan ia langsung berlari sambil berteriak, "Yang mulia, Anda masih hidup yang mulia? Apa Anda baik-baik saja? Apakah Anda terluka?" Diteriaki seperti itu, Nero jadi ketakutan. Ia menyuruh si prajurit untuk mundur, jangan dekat-dekat, najis cuk. Mendengar itu, si prajurit langsung bersujud minta maaf. Ia benar-benar salah karena tidak melindungi yang mulia dengan benar. Akan tetapi, duar, si prajurit malah kena serangan musuh dan hancur lebur. Wanjrit, bener-bener hancur lebur cuk di depan Nero persis. Dan itu membuat Nero terpental. Dan terlihat di depan Nero para prajurit terbakar api hijau yang menyala-nyala. Para prajurit jadi kesakitan. Walah, apa-apaan ini? Nero jadi ketakutan juga nih. Dan tiba-tiba ada prajurit yang berteriak bahwa musuh mulai menyerang, musuh mulai memanjat tembok, dan ia menyuruh para prajurit lainnya untuk menghentikan para musuh itu. Dan crot, si prajurit terkena serangan musuh dan terjatuh. Dan itu ya, tertusuk tombak tajam yang besar. Nero bingung, apa-apa dah itu, dan terkoyak dan crot lagi dah. Para prajurit yang mau menghentikan musuh langsung tumbang satu persatu, kena tombak itu ya, kena apaan itu, serangan apa itu ya, tembus satu persatu, cuk, ngeri. Dan ternyata itu bukan tombak, itu kaki laba-laba raksasa. Wadidaw, ngeri banget cuk. Dan si laba-laba raksasa mendekati Nero dan mau menyerang Nero. Nero panik, ia sangat ketakutan melihat laba-laba itu yang mau mengkill si Nero. Anjrit. Tapi para prajurit itu terus maju tanpa gemetar. Mereka mengatakan, "Selamatkan yang mulia, cepat selamatkan." Dan dibantai lagi, tunjrit. Pasukannya para prajurit itu ya dibantai sama laba-laba. Walah, ngeri. Dan ya, Nero benar-benar ketakutan, tubuhnya gemetaran, ia tidak bisa bergerak, dan si laba-laba sudah ada di depannya. Ia siap memangsa Nero, akan tetapi, yang mulia, tiba-tiba ada seorang pria yang berambut pirang, dan itu ya menggunakan jubah ksatria. Ia datang menyelamatkan si Nero, dan slash, ditebas itu laba-laba sampai terbelah menjadi dua. Wah, OP bener dah ini. Dan ternyata itu adalah Lucas, karakter utama di game Empire Defense yang ia mainkan tadi. What the hell? Kenapa Lucas ada di depannya? Lucas, apa bener itu kau Lucas? Tanya Nero. Yang mulia, kau ingat namaku yang mulia. Terima kasih yang mulia, kau bahkan memanggilku dengan namaku sendiri. Terima kasih yang mulia, setelah sekian lama kau tidak pernah memanggilku, jawab Lucas dengan bahagia. Wah,
bener-bener Lukas cuk. Walah, kalau itu memang Lukas, artinya saat ini ia masuk ke dunia game, ia masuk di dunia Empire Defense, dan saat ini kondisinya sedang diserang monster laba-laba. Wah anjir, kenapa ia ada di dunia Empire Defense? Ini dunia yang dipenuhi dengan peperangan tanpa henti, setiap saat selalu berperang. Ini game saling bunuh cuk antara manusia dan monster. Kenapa ia ada di game seperti ini? Bangke dah, cepat keluarkan aku dari sini cuk, ucap Nero sambil ketakutan. Kemudian diperlihatkan ada laba-laba yang mengeluarkan cairan hijau dan puar, boom. Ternyata itu monster yang mengeluarkan api hijau, dan di situ Nero benar-benar shock, panik, takut dan lain-lain dengan dirinya yang benar-benar ada di dunia Empire Defense. Kemudian Lukas menyadarkan Nero untuk bangun dan tidak menyerah. Ia akan menahan serangan laba-laba karena si laba-laba akan mundur begitu matahari terbenam. Jadi Lukas menyuruh Nero untuk bertahan lebih lama lagi sampai malam datang. Dan perkataan itu membuat Nero sadar gak ada gunanya termenung. Ia harus melihat situasinya terlebih dahulu. Dan ya, scene pun berpindah di malam hari. Walah, selamat cuk, udah malam hari. Lukas berhasil mengkill beberapa laba-laba yang masuk ke tembok, tapi beberapa prajurit banyak yang KO itu ya. Lukas pun menghampiri tuannya yang tampak bingung dengan keadaannya, seperti sesuatu yang berbeda telah terjadi. Kemudian Nero bertanya, "Lukas, di mana aku dan siapa aku?" Mendapat pertanyaan itu, Lukas agak bingung, tapi ia menjawabnya, "Kita ada di gerbang depan Crossroad, dan Anda adalah Tuan Ash von Hayter Everblack, pangeran ketiga keluarga kerajaan von Hayter. Anda adalah komandan saat ini di benteng garis depan Crossroad." Mendengar itu, Nero benar-benar shock. Ia menjadi karakter stupid yang mati di hari pertama. Karakter ini modar karena sombong, tolol, suka minum-minum. Dan ya perintahnya asal-asal saja, dan akhirnya ia KO dimakan laba-laba. Wah anjir, kenapa harus si bangke Ash Hayter ini? Ini situasi yang buruk. Dan ya, scene pun berpindah di ruang komando. Nero benar-benar tidak terima kalau dirinya adalah Ash Hayter. Ya, walaupun ada beberapa keuntungan menjadi pangeran ketiga, tapi pria ini sangat goblok karena dengan pedenya ia maju ke garis depan menghadapi monster-monster laba-laba dan levelnya sudah di atas normal. Ya, Nero pun mengecek untuk memastikan level si laba-laba, dan ya benar, Black Spider level 55 sampai 60 dan ada satu ratu laba-laba yang levelnya sudah di atas 60. Ini benar-benar monster level tinggi. Ia tidak bisa dikalahkan dengan dirinya yang sekarang seorang pangeran goblok yang ya goblok banget dah ini pangeran. Mana ada spider level tinggi dilawan, goblok. Wanjret dah, berdebah ini orang. Tapi ya gimana lagi, karena sudah ada di dunia game ini, jadi ya mau tidak mau harus bertahan hidup. Ia tidak mau modar di dunia ini, ia akan survive. Apalagi ia adalah gamer pertama yang berhasil menamatkan Empire Defense, jadi ia merasa kalau dirinya bisa melewati situasi ini. Kemudian Nero pun membuka status widownya, dan ia mulai melihat keadaan perang saat ini. Ia mulai mengotak-ngatik beberapa informasi yang ia butuhkan untuk mengevaluasi misi pertamanya ini. Dan ketemu, dan ya langsung dah, it's showtime. Ia pun mencari Lukas dengan marah-marah. "Lukas, panggil partai yang ada di bawah kendaliku sekarang juga," ucap Nero sambil teriak-teriak. "Tapi Tuan, kenapa tiba-tiba memanggil mereka?" tanya Lukas dengan sopan. "Bangke lu, jangan banyak tanya. Udah cepetan panggil saja mereka cuk," ucap Nero kesal. "Wajir, orang ini marah-marah mulu dah. Entar lu kena stroke bos, hati-hati." Dan ya, scene pun berpindah. Masih di ruangan komando si Nero. Harusnya ada 10, kenapa tinggal 4 orang, ucap Nero melihat orang-orang kepercayaannya yang tinggal 4 itu ya. Semuanya tampak suram, tapi Nero paham semua ini karena dirinya si Ash yang goblok ini mengorbankan para ksatria kepercayaannya untuk head to head sama laba-laba yang nggak ngotak itu ya. Goblok banget dah ini pangeran, jambret. Dan ya, Neo pun menganalisis keadaannya, dan ia sudah tahu 3 orang tambahan selain Lukas, yaitu Lily, si maga api,
dan si Ken, si Short Warrior, dan itu ya Damian, dia seorang healer. Kemudian Nero memerintahkan mereka di pos barunya. Nero akan mengganti peran mereka kecuali si Lucas, karena Lucas otaknya otot semua, jadi Lucas masih diposisikan di posisi yang sama. Kemudian Nero menjelaskan posisi baru dari 3 orang itu, yaitu Lily, seorang magician, diposisikan sebagai tower defense. Ia akan bertahan di tembok dan berusaha menahan serangan musuh. Lily benar-benar kaget mendengar itu. Ya, lagian mana ada magician disuruh bertahan. Kemudian si Ken adalah Short Warrior yang sekarang tugasnya adalah menyelinap di kerumunan laba-laba dan menemukan posisi ratu laba-laba. Ken juga bingung, dirinya warrior cuk, bukan assassin. Dan si Damian akan menjadi kunci kemenangan peperangan ini karena ia akan diposisikan sebagai sniper alias penembak jitu. Mendengar itu Damian bingung juga, dia kan healer, mana bisa jadi sniper. Itu kenapa dah posisinya diganti-ganti kayak gitu, aneh bedah. Lucas sampai shock, ini pangeran as habis kejedor apa ya, kok pikiran jadi aneh gitu. Mendengar itu semua, Ken langsung memukul tembok. Ia marah-marah, ia tidak terima kalau diperintah oleh pangeran yang goblok kayak gitu. Ya, bisa modar semuanya di sini, cuk. Ini pangeran sebenarnya punya otak kagak sih? Ya, Nero pun shock dimarahi oleh anak buahnya. Tapi ya Nero juga marah. Ia juga tidak mau berada di dunia game goblok ini. Ngapain dah repot-repot bertahan di dunia game? Ini impossible, cuk. Gue ini pangeran dan komandan tertinggi di sini, cuk. Kalian harus mau menerima perintahku. Kalau tidak mau, berarti kalian berkhianat. Oke? Ucap Nero dengan tatapan emosi. Hal itu membuat Lucas, Damian, Lily, dan Ken merunduk. Apalagi si Ken itu ya shock berat. Dan si Nero dengan hawa emosinya itu yang meluap-luap itu ya mengancam keberadaan mereka berempat. Sambil dipelototi itu 4 orang itu. Wadidaw, ngeri banget dah itu si Nero. Kemudian Nero berdiri, ia mengambil pedang dan jelep. Dicelep itu si Lily. Ya, Damian dan Lucas pun jadi panik. Ini pangeran as bener-bener gak ngotak. Udah stres apa ya, anak buahnya sendiri malah dikill. Ini gimana ini, yang protes si Ken, malah si Lily yang ditujlep. Walah. Kalian semua memiliki skill tersembunyi dan aku akan memanfaatkan itu semua, ucap Nero sambil nyengir. Wanjrit, malah nyengir apaan dah. Dan ternyata keluar api dari tusukan Nero dan apinya semakin membesar. Para penonton pun bingung, apa-apaan itu dah, kenapa yang keluar malah api, bukannya darah gitu ya. Lily terbuat dari api apa ya tubuhnya? Ini skill unikmu kan Lily, Fire Skin? Itu skill yang dapat menahan serangan apapun dengan efek penyembuhan api. Singkatnya, selama masih memiliki mana, tubuhmu tidak akan terluka jika terkena serangan, dan serangan apapun akan disembuhkan otomatis dengan api mana yang ada dalam tubuhmu kan Lily, ucap si Nero. Ini skill luar biasa, seorang magician yang memiliki damage full power dengan pertahanan total yang tidak bisa tertembus. Kau adalah tank sempurna, lanjut si pangeran Nero. Ya, Nero pun full senyum melihat skill OP milik anak buahnya. Kemudian Lily bertanya, dari mana Anda mengetahui ini, pangeran? Tapi si Nero tidak mau menjawab. Ia malah menyuruh Lily untuk tidak bertanya hal itu. Diam saja, cuk. Selanjutnya, si Ken, si warrior Ken itu ya. Ken adalah pencuri di desanya. Ia adalah seorang pencuri yang handal. Ia berhasil kabur dari kejaran para penjaga kerajaan. Kau berkali-kali kabur bukan karena keberuntungan, tapi karena kau menggunakan skill stealth. Itu skill menghilangkan diri sendiri dan mengorbankan HP-mu karena kau bisa menghilang, jadi para penjaga itu tidak bisa menemukanmu, ucap Nero dengan tegas. Kau benar-benar panik, soalnya ia selalu menyembunyikan skill ini supaya tidak diketahui orang lain. Tapi kenapa pangeran tahu, ucap Ken dengan nada takut. Dan lagi-lagi Nero menjawab, kau tidak perlu tahu itu.
Aku malah penasaran, apa kau tidak akan terluka jika kau menggunakan stet dan aku tusuk? Nero malah berwajah licik. Ia juga mau menjelep si Ken untuk ngetes skillnya. Ya, Ken pun langsung panik, ya langsung membungkuk dan minta maaf. Ya, selanjutnya si Demian. Ia masih termenung dalam kesedihan. Ia habis kehilangan sahabatnya karena ia modar melindungi si Demian dari serangan laba-laba tadi siang itu ya. Kau memiliki mata yang tajam, aku tidak salah kan? Ucap Nero. Akan tetapi si Demian malah nangis. Ia menyalahkan Pangeran Ash karena membawa dirinya dan teman-temannya di peperangan ini. Ya, teman-temannya yang di panti asuhan itu ya, mereka menjadi prajurit garda depan tadi pagi. Ia marah dan sedih dan ia menyalahkan Pangeran Ash atas keputusan bodohnya. Kau boleh menyalahkanku, kau boleh membenciku, tapi kau harus berjuang sekarang. Kau harus membalas kematian teman-temanmu. Kau tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan mereka, ucap Nero dengan nada serius. Bunuh para laba-laba itu, Demian. Bunuh mereka semua dan kembalilah hidup-hidup dari medan perang. Dan ketika kau kembali, kau boleh membunuhku, ucap Nero dengan tegas. Wah, malah nantang maut ini. Ya, mendengar itu Demian langsung penuh motivasi. Dia benar-benar kalut dalam ucapan si Pangeran Ash yang menantangnya. Tapi Lukas langsung protes. Dia tidak mau melihat tuannya modar di hadapannya. Tapi si Nero menyuruh Lukas untuk diam saja. Yang kemudian Demian pun bangkit dari keterpurukannya. Ia jadi memiliki motivasi. Dan ya, semua yang ada di ruangan itu pun sudah siap semua. Mereka siap menerima perintah dari pangeran goblok si Ash. Dan ya, saatnya untuk rapat strategi. Dan ya, rapat strateginya di-skip, langsung dipercepat keesokan harinya. Wah, malah dipercepat. Walah. Oke lah kalau gitu, kita langsung ke bagian serunya, cuk. Langsung ke bagian benteng pertahanan garis depan, Crossroad. Beduk dibunyikan, artinya sudah maghrib, saatnya buka puasa. Walah malah buka puasa. Salah, cok. Itu artinya perang mau dimulai. Semua prajurit menempati posisi mereka masing-masing. Dan terlihat ratusan laba-laba sudah mulai berlari mendekati benteng. Mereka terlihat seperti hewan-hewan kelaparan yang mencari makan. Kemudian di antara laba-laba itu ada ratu laba-laba. Itu ya yang perutnya ada benjolan hijau itu, dikelilingi banyak sekali laba-laba penjaga. Sepertinya mereka itu sedang menjaga ratu mereka ya supaya aman, tidak terkill. Kemudian Pangeran Ash alias si Nero, ia sudah bersiap dengan meriam mana miliknya. Ia melihat area peperangan yang masih kosong itu ya, belum didatangi laba-laba. Dan itu melihat itu, Nero langsung full senyum. Rencananya akan segera dimulai. Rencana yang akan membuatnya mudar atau bisa bertahan hidup dan mengkill semua laba-laba. Oke, semangat cuk, kita harus perang. Tapi sayangnya part 1 selesai alias bersambung. Oke kawan-kawan, silahkan like, komen, dan subscribe karena kita akan lanjutkan part 2 nya. Oke, salam cus.